Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan baca Lum'atul I'tiqad di majelis yang ketiga. Ya. Kita masuk pada pembahasan wajibnya kita mengikuti thariqah salafiyah. Wajibnya kita mengikuti thariqahnya para salaf, para ulama salaf, ya, dalam beragama, terutama di dalam persoalan akidah, terutama di dalam persoalan asma wa sifat. Beliau Ibnu Qudamah mengatakan, "Waqad amara bi ittifa'i atharihim wal ihtija'i bi manarihim." Dan kita telah diperintahkan, "Qad umirna bi ittifa'i atharihim." Dan kita telah diperintahkan untuk mengikuti jejak mereka. Kalau bahasa tekstualnya begitu. Jadi athar itu artinya riwayat. Kita diperintahkan untuk mengikuti riwayat-riwayat dari mereka awalin tidak manarihum, dan ya, mengambil petunjuk melalui ilmu mereka. Wa huzirnal muhdatsat, dan kita diperingatkan dari berbagai perkara-perkara baru. Ini bid'ah-bid'ah. Jadi kita wajib mengikuti riwayat-riwayat dari para salaf. Kita wajib untuk mengambil hidayah dari mereka dan mengambil petunjuk melalui mereka, dan kita diperingatkan, yakni diharamkan bagi kita al-muhdatsat, bid'ah-bid'ah. Ukhbirna anna min ad-dhalalat, dan kita diberitahu bahwasanya yang namanya muhdatsat, namanya bid'ah-bid'ah itu, perkara-perkara baru itu adalah dhalalat, adalah sesat. Ya, perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara baru dalam beragama itu adalah sesat. Ya. Ini kemarin juga sudah disinggung sama Al-Qudah di bagian akhir. Ya, di bagian akhir wajibnya mengikuti manhaj para sahabat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda, "Alaikum bi sunnati." Wajib kalian berpegang dengan sunnahku, yakni mengamalkan. Wajib bagi kalian mengamalkan sunnahku, thariqahku, wa sunnatul khulafar rasyidin al-mahdiyyin, dan thariqahnya para khalifah ar-rasyidin al-mahdiyyin yang terbimbing, yang berada di atas hidayah yang ba'di hidayahku. Siapa khulafar rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Azu alaihi bin nawajib. Ya, gigit erat-erat sunnah mereka itu dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatul umur, dan tinggalkanlah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam beragama, perkara-perkara yang baru dalam beragama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru dalam beragama ini adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah dhalalah, adalah sesat. Ya. Ini dalil Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, wajibnya bermanhaj salaf, wajibnya mengikuti thariqahnya para salaf dalam beragama, baik dalam persoalan ilmiah, akidah ataupun amaliyah, amal. Ya, dalam semua bab agama, dalam semua lini agama, wajib bermanhaj salaf. Ya. Waqala Abdullah bin Mas'ud, dan banyak kali kalau kita mau cari di dalam ayat-ayat Al-Quran, ya kan, banyak ini dalam ayat-ayat Al-Quran. Wa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad istaru wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq wa sayfiqahum Allah, dan seterusnya. Demikian pula man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa tabi'a ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam mustaqim masira. Ya,
Tabi' ghairu mu'minin, ini tabi' ghairu sabil salaf. Ya. Demikian pula ayat ya. Wattabi' sabila man anaba ilayya, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ya. Demikian pula ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa kunu ma'as shadiqin ay ma'a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'as salaf. Banyak dalil-dalilnya dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi SAW yang menyebutkan wajibnya bermanhaj salaf. Ya, wajibnya menjadi seorang salafi. Ya. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud, "Ittabi'u wa la tattabi'u, faqad kufitum." Ittabi'u, ikutilah para salaf, wa tattabi'u. Dan jangan kalian membuat bid'ah. Jangan kalian membuat bid'ah. Faqad kufitum, karena kalian telah dicukupi. Yani kalianlah dicukupi sehingga tidak perlu lagi membuat hal yang baru. Wa qala Umar bin Abdul Aziz, yani isyarat bahwa seorang yang mencetuskan bid'ah itu dia merasa agama yang diwariskan oleh para salaf itu belum cukup. Ya, dia merasa agama yang diwariskan oleh para salaf itu belum cukup. Oh, qala Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah ya. Dan Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi itu bagaimana ta'zim beliau terhadap para ulama sebelum beliau. Dia selalu menyebutnya dengan radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhum, radhiyallahu anhum. Ya kan? Dan kedar rahimahullah ya. Radhiyallahu anhum, radhiyallahu tarazi. Ya, mendoakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Ini ta'zim beliau terhadap para salaf. Ya. Bagaimana beliau memuliakan para salaf. Ya. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu mengatakan kalaman makna ya, mengatakan sebuah kalimat ya yang maknanya kif haitsu waqafal qaum. Ya. Dalam beragama ini berhentilah di mana para salaf berhenti. Ya. Para salaf tidak membuat ya, tidak menetapkan sifat-sifat bagi Allah yang baru yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka juga kalian harus begitu. Ya. Berhenti di mana para salaf berhenti. Fa'innahum 'an ilmin waqafu. Kenapa? Karena mereka itu berhenti berdasarkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka itu berhenti berdasarkan ilmu. Wa yudharin nafi bin kaffu, dan mereka itu menahan diri dari berbicara dalam perkara itu yudharin nafi dengan pandangan yang tajam. Ya, dengan pertimbangan yang matang. Ya. Wa hum 'ala tasfiyah kanu padahal mereka seandainya ingin mengkaji, membongkarnya lebih luas, mengkajinya lebih luas, ya, kalau akwa, mereka lebih mampu. Mereka lebih mampu. Ya, kenapa? Karena mereka lam yatajawaz asra ayat, ya, hatta yata'allam apa? Maknaha wal amal biha. Ya, mereka itu belajarnya enggak melampaui 10 ayat kecuali sudah apa? Mempelajari qira'ahnya, mempelajari maknanya, tafsirnya, dan mempelajari pengamalannya. Ya. Dan mengamalkannya. Jadi kalau mereka ingin mengkaji lebih luas lagi perkara itu, mereka lebih mampu mereka. Kanu aqwa, mereka lebih mampu. Ya. Wabil fadli law kana fiha ahra. Dan seandainya pembahasan itu ada keutamaannya, maka mereka lebih berhak untuk mendapatkan keutamaan itu. Ketika mereka tidak membahasnya, ketika mereka tidak mengkajinya, berdalam-dalam mengkajinya, ya. Selain itu berangkat dari ilmu, selain itu dari pertimbangan yang sangat matang, maka berarti itu apa? Tidak ada keutamaan yang besar buat mereka. Ada yang lebih utama dibanding di sisi mereka. Kalau kalian berkata, ada ba'dahum, ya. Perkara ini terjadi sesudah generasi mereka habis. Apa kata ya Umar bin Abdul Aziz? Sama ahdatsahu illa man qata'ahu. Tidak ada yang Tidak ada yang mencetuskan perkara baru ini kecuali orang yang menyelisihi cara beragama mereka. Al-haji yakni cara beragama. Ya, al-haji itu apa? Cara beragama. Thariqah ya fiddin. Ya. Tidaklah perkara baru ini diada-adakan, bid'ah ini dimunculkan kecuali oleh orang yang
menyelisihi cara beragamanya para salaf. Umar bin Abdul Aziz ini ya, Masya Allah. Waradiba an sunnati, tidaklah perkara baru ini, perkara bid'ah ini ada muncul kecuali dimunculkan oleh orang yang menyelisihi ya cara beragamanya para salaf dan radiba an sunnatihim. Dan orang yang tidak senang dengan sunnahnya mereka, dengan thariqahnya salaf. Sampai-sampai mereka mengatakan apa? Ahlul kalam, ya, thariqatus salaf a'lam wa aslam wa thariqatul khalaf apa? A'lam wa aslam wa ahkam katanya kan? Ya. Manhaj salaf itu katanya ya memang ilmunya lebih dan lebih selamat, tapi manhaj ya khalaf itu manhaj orang-orang moderat itu lebih mantap ilmunya, lebih selamat dan lebih mapan, lebih ahkam, lebih matang katanya. Ya. Sampai mana ini tadi? Walaqad wasaf minhu ma yakfi. Dan sungguh para salaf itu sudah membicarakan perkara itu mayakfi dengan kalimat-kalimat yang menyembuhkan bagi orang yang tidak mengetahuinya. Ya. Bagi orang yang jahil, ini nama sifaul ayat soal, ini nama sifaul ayat soal. Jadi ini kata-kata mayakfi. Ya. Obat orang yang jahil itu tanya. Ya. Jadi mereka itu sudah membicarakan perkara agama ini dengan kalimat-kalimat yang mengobati orang yang jahil. Wa takallamu minhu bima, dan mereka sudah menjelaskannya dengan sangat cukup. Telah menjelaskannya dengan sangat cukup. Kama fawqahum muhassir wa ma dunahum muqassir. Maka kalau ada orang yang melampaui mereka, dia akan rugi. Dan kalau ada orang yang ya mengabaikan mereka, maka dia itu orang yang lancang. Keras sama lagi. Ya. Mungkin kalau nggak salah itu berarti ya kelewatan batas. Laqad qassara anhum qaumun fajafau. Ya. Sudah muncul orang-orang yang tidak mau mengambil cara beragamanya salaf, enggak mau jadi salafi. Fajafau, akhirnya mereka jadi orang-orang yang kasar, yakni orang-orang khawarij. Maksudnya orang-orang siapa? Orang-orang khawarij. Ya. Wa tajawazahum akharun falau, dan muncul orang-orang yang melangkahi cara beragamanya para salaf. Ya, faghaw, maka akhirnya mereka menjadi ekstrim, yaitu siapa? Orang-orang Qadariyah. Ya, seperti yang diberitakan di dalam Sahih Muslim, ya, bahwa di Basrah muncul orang-orang yang apa? Mereka itu suka detil-detil membahas ilmu, ya, sampai akhirnya mereka ghulu. Akhirnya mereka berpendapat apa? Ya, annal qadar wa anna Allah la ya'fu ya illa ba'da ma hadath wa anal amru unuf. Ya, sampai mereka mengatakan, oh ternyata setelah kita kaji dalam-dalam, takdir itu enggak ada, ya, segala perkara itu baru terjadi dan Allah tidak tahu sesuatu kecuali setelah terjadi. Ya, ini maknanya qadariyah. Ya. Yang meninggalkan thariqahnya salaf itu khawarij, dan yang melangkahi thariqah salaf kebablasan, ya. Ngajinya kebablasan, ya, itu qadariyah. Ya. Istilahnya pikniknya kejauhan, ya, kalau sekarang ya. Pikniknya kejauhan. Yang satu enggak pernah piknik, ya. Yang satu pikniknya kejauhan, ya kan? Wa innahum fima bana dzalika la ala hudan mustaqim. Dan sungguh para salaf itu mereka berada di atas jalan, di atas hidayah yang benar, mustaqim. Ya, fima baina dzalik, ya, antara orang-orang yang jafah, orang-orang yang ya mengabaikan thariqahnya salaf ataupun orang-orang yang melangkahi thariqahnya salaf. Ya, ini yang disebut dengan wasatiyah. Disebut dengan wasatiyah. Wa qala Imam Abu Amr al-Auza'i. Ya. Al-Auza'i, ya, Amr bin Abdurrahman. Radhiyallahu ta'ala anhu, "Alaika bi athari man salaf." Kamu wajib jadi salafi. Alaika bi athari man salaf. Ya, kamu wajib jadi salafi. Kamu wajib
ya, mengamalkan riwayat-riwayatnya para salaf. Ini semua begini. Wa in rafaqan nas, walaupun kamu diusir oleh orang-orang. Ya, walaupun kamu ditolak oleh orang-orang. Wa iyyaka wa ara' rijal, dan tinggalkan olehmu ara' rijal. Ya, pendapat-pendapat para ahlul bid'ah. Rijal ini maksudnya kalau ahlul bid'ah. Ya, orang salah. Wa idza khalafu laka bil qaul, meskipun pendapat mereka itu ya mereka hiasi dengan kalimat-kalimat yang indah. Ya, seperti tadi Thariqatul Al-Khalaf itu a'lam wa ahkam. Ya, Thariqatul Salaf a'lam wa aslam, Thariqatul Khalaf a'lam wa ahkam. Gitu ya. Di dalam itu ya. Ya, Thariqatul Khalaf itu lebih moderat dan sebagainya, ya kan? Ya, idza khalafu laka bil qaul. Waqala Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami. Subhanallah. Ini dalil-dalil wajibnya ya bermanhaj salaf dalam beragama, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah amal. Ya. Ini kemarin sudah kita bahas ya di al-aqidah ya. Cuman tidak detail ini. Kalau Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami, rajul yang kata bid'ah. Ya, Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami ya berdebat dengan seorang ahli bid'ah. Ya. Bid'ah itu tariqatun fid din muqtara'ah tudahi syari'ah. Yuqtadu bisulubiha al-mubalaghah fi ta'abbud. Itu makna bid'ah. Ya, itu makna bid'ah. Ya, tariqah fid din, cara beragama yang muqtara'ah, yang baru. Cara beragama yang baru. Sebelumnya tidak ada. Cara beragama yang baru. Ya. Tariqah muqtara'ah fid din. Ya. Tuhan syariah, menyerupai syariat, mirip dengan syariat. Ya, ada aturan-aturan yang mirip dengan syariat. Ya, ini wajib ditentukan, ya, berapa persen, misalkan antum syariat sama saya tetapkan setiap bulan 10% dari penghasilan antum buat saya. Nah, ini namanya tariqah muqtara'ah fid din, ya kan? Ini cara beragama baru, sebelum-sebelumnya nggak ada, baru guru ngaji menetapkan 10% dari setiap penghasilan setelah syariat. Karena di zaman-zaman dulu nggak ada. Ya, ini kalau kamu salah, din, dalam agama. Ya, tuhan syariah mirip dengan syariat zakat. Berapa? 10%. Ada haul, ada nisabnya. Haulnya tiap bulan. Ya, ada haul nisabnya. Mirip dengan syariat. Ya. Yuk tadi ya, tujuan orang membuat bid'ah, menempuh bid'ah ini, al-balaghah fid. Ya, lebih mantap dalam beragama. Ya, tujuannya adalah lebih apa? Lebih mantap dalam beragama. Kamu kan belum bai'ah. Ya. Kamu belum bai'ah, saya sudah bai'ah. Kamu kan belum persenan, kan sudah persenan. Jadi menganggap dirinya lebih apa? Ya, lebih bertahabud kepada Allah Subhanahu wa taala daripada yang lainnya. Nah, ini bid'ah namanya. Ya, itu bid'ah. Kalau soleh apa katanya? Bid'ah? Hah? Mala aslalahu kitab wa sunnah minal ilmi wal amal. Ini pemikiran, keyakinan ataupun amalan yang tidak ada ya dalilnya yang benar dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Bisa tidak ada dalilnya pemikiran atau amal itu tapi tidak benar. Nah, itu masuk kategori bid'ah. Ya, masuk kategori bid'ah. Ini definisi yang lain. Ya, belum. Ya, mala aslalahu fil kitab wa sunnah. Jadi dikatakan asal itu dalil yang benar. Mala aslalahu fil kitab wa sunnah ya minal ilmi wal amal. Ya, perhatikan kalimatnya para ulama ketika menyebutkan sebuah kosakata, memilih sebuah kosakata itu ya diperhatikan. Nah, dia mengatakan ya malah dalil, enggak ada dalilnya tapi enggak benar, makanya enggak disebut asal. Enggak disebut asal. Ya malah aslalahu fil kitab wa sunnah minal ilmi wal amal. Ya. Ini itu bayangnya ya. Jadi pemikiran, keyakinan ataupun amalan yang tidak ada dalil yang benar dalam Al-Quran dan Sunnah. Bisa saja ada dalilnya itu nggak benar, maka itu masuk bid'ah. Ya. Nah, ini ada Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami bicara dengan ahlul bid'ah. Nah, wajah anas ya, dia bukan hanya ahlul bid'ah, tapi dia juga mengajak orang kepada bid'ah itu. Dia juga mengajak orang kepada bid'ah itu. Nah. Siapa itu ahlul bid'ah?
Di sini para ulama mengatakan ahli bid'ah itu pencetusnya. Ya, kemudian apa? Dai-nya. Ya, dai-nya. Kemudian peramu dalil-dalilnya, yang meramukan dalil-dalil. Ya, yang meramukan dalil-dalilnya. Ya. Kemudian yang apa? Yang mengamalkannya ya berdasarkan ini tadi semua. Ya, berdasarkan apa? Dai dan dalil-dalil yang dicarikan. Ini indah siapa itu? Asy-Syafi'i. Ya. Dan sebagian orang ada yang mengatakan yang keempat ini enggak termasuk. Kalau orang sudah ikut-ikutan enggak termasuk. Sedangkan menurut sendiri termasuk. Ini kerannya mati gimana ini? Sudah kering semua biasanya. Hal almaha Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman Ali awalam ya'lamuha. Al-Adrami berdebat dengan ahli bid'ah. Al-Adrami berdebat dengan ahli bid'ah. Ya, maka Al-Adrami bertanya kepada ahli bid'ah ini tadi, apakah bid'ah ini diketahui oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman atau tidak? Ini pertanyaan pertama. Apakah bid'ah ini diketahui oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman dan Ali atau tidak? Ini pertanyaan pertama. Kalau lam ya'lamuha, kalah langsung kalau dia jawab. Ya, dia jawab ahli bid'ah ini, mereka tidak mengetahuinya, ya sudah, kalah langsung, ya kan? Kalah langsung. Ya. Jadi kalau ahli bid'ah itu mengatakan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali tidak mengetahuinya, saya kalah. Dia sudah kalah. Lalu dijawab lagi Al-Quran. Ya, mereka tidak mengetahuinya. Kalau maka Al-Adrami berkata kepada dia, "Fasai'un lam ya'lamuhu haula 'alim tahuan." Ada amalan dalam agama ini enggak diketahui oleh Rasulullah, enggak diketahui oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, tapi diketahui oleh kamu. Ya, makanya kalau dia jawab mereka enggak tahu, dia kalah. Ya, ini ada amalan dalam agama ini yang enggak diketahui oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, terus diketahui oleh kamu. Ya, malaikat justru salah ngasih wahyu gimana? Ya kan? Mestinya ke kamu begitu, ya kan? Ya. Kalau rajul, ini aqul qad alimah. Sudah, caralah. Mereka mengetahuinya. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali mengetahui amalan ini. Qal afawaqi'ahum ala yatakramu bihi wa la yara'un nas ilaihi am lam yatahum. Apakah boleh? Begitu kalau mereka tahu, Rasulullah dan para sahabatnya tahu, apakah boleh bagi Rasulullah dan para sahabatnya itu untuk tidak membicarakannya, untuk tidak mengajarkannya kepada manusia, ataukah tidak boleh? Ya. Jadi kamu ngamalkan bid'ah ini kan? Nah, bid'ah ini diketahui enggak? Ini amal ini diketahui enggak oleh Rasulullah dan para sahabatnya? Enggak diketahui. Terus kamu yang tahu. Oh enggak, sekarang cara lain. Mereka tahu. Nah, kalau mereka tahu, Rasulullah dan para sahabat tahu, boleh enggak mereka tidak menyampaikannya kepada manusia? Atau tidak boleh? Boleh enggak mereka? Mereka tahu aman ini, tapi mereka tidak menyampaikan, ini konsekuensinya gitu. Kalau barusan kamu yang mengamalkannya kan berarti mereka tidak menyampaikannya. Boleh enggak? Mereka tahu, mereka enggak menyampaikannya, mereka enggak mendakwahkannya. Boleh enggak? Ya. Atau tidak boleh? Kalau balawatihum. Ya. Dia katakan balawatihum. Ya, boleh bagi mereka. Ya, boleh bagi mereka untuk tidak menyampaikan. Kalau fasairun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatau anta. Jadi boleh bagi Rasulullah sallallahu untuk tidak menyampaikannya. Bagi para sahabat untuk tidak menyampaikannya, untuk tidak membicarakannya. Kemudian tidak boleh buat kamu. Ini baru kamu yang boleh bicara. Mereka tidak perlu bicara. Ya. Pangkata Rasul. Akhirnya kalah begitu. Ya, kalah. Jadi, kalau dia bilang Rasulullah tahu tapi tidak menyampaikannya. Oh berarti baru kamu yang menyampaikannya. Kamu mengalahkan Rasulullah, tugas kamu. Ya, tugas kamu mengalahkan Rasulullah SAW. Yang pertama tadi ilmu kamu mengalahkan Rasulullah SAW. Sekarang tugas kamu mengalahkan tugasnya Rasulullah SAW. Ya, yang mereka kalah. Angkata Rasul. Maka akhirnya kafir. Kalau khalifah, makana hadar. Ya, al khalifah di sini al-Wasith. Al khalifah di sini al-Wasith. Dan yang di depan itu adalah Ibnu Abi Du'ad, Ahmad bin Abi Du'ad. Ya, Ahmad bin Abi Du'ad.
Ya, Al-Abrami berdebat dengan Ahmad bin Abi Duat dalam perkara apa ini? Al-Quran makhluk. Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu bukan firman Allah, tapi Al-Quran itu makhluk. Ya, apa maksudnya Al-Quran itu makhluk? Ya, Al-Quran itu kayak uji, kayak apa namanya, hukum yang baru diputuskan ETA dan seterusnya gitu kalau tempat kita. Ya, makhluk itu. Ya, itu maknanya Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk. Ya, hasil pemikiran orang. Hasil pemikiran orang. Ya, bukan kalam Allah. Bukan kalam Allah. Ya. Maka ditanya, ya, ini Al-Quran ini makhluk, kata kami. Bukan kalam Allah. Itu Rasulullah tahu apa enggak? Para sahabat tahu apa enggak? Enggak tahu. Terus kamu yang tahu. Oh enggak. Rasulullah tahu. Boleh enggak Rasulullah enggak menyampaikannya? Kan Rasulullah enggak menyampaikannya. Kan baru sekarang muncul apa? Muncul viral apa? Pemikiran keyakinan Al-Quran itu makhluk, bukan kalam Allah, bukan firman Allah. Kan baru sekarang. Jadi boleh enggak Rasulullah enggak menyampaikannya? Boleh. Terus enggak boleh buat kamu. Kenapa kamu menyampaikan? Ya. Kalau Rasulullah boleh enggak menyampaikannya, buat kamu enggak boleh. Terus kamu menyampaikannya. Nah, kalau Rasulullah boleh enggak menyampaikannya, kamu lebih enggak menyampaikannya. Ya. Kamu tidak menyampaikannya mestinya. Ya. Kata Ar-Rajul kalah, Ahmad bin Abi Duat kalah. Ya. Qala Khalifah Al-Wasith kata hadiran Said Hadir, la wasa Allah ala man lam yasa'hu ma wasahum. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kelapangan, ya, kelapangan hati, ya, kepada siapa, kepada orang yang ya tidak lapang baginya apa yang lapang bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kata man lam yasa'u ma wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in lahum bi ihsan wa a'immah ba'dihim wa rasulina fil ilm. Ya. Demikian juga orang yang tidak merasa lapang dengan apa yang telah membuat lapang Rasulullah SAW, para sahabatnya, para tabi'in, ya, para pengikut mereka, para ulama sesudah mereka, para orang-orang yang matang keilmuan yang mentilawati ayat sifat berupa membacakan ayat-ayat sifat. Jadi muncul orang-orang yang apa namanya tidak suka, ya, bukan hanya tidak suka, bahkan mengingkari dibacakan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah. Ya. Tidak lapang buat dia bacakan ayat sifat Allah. Padahal Rasulullah dan para sahabatnya, para ulama, para salaf biasa membacakan ayat-ayat sifat, mengajarkan ayat-ayat sifat kepada umat Islam. Wa qira'ati akhbariha, membaca hadis-hadisnya, wa imra'ha kama ja'at, kemudian apa? Imra'ha kama ja'at, menafsirkannya sesuai dengan tekstualnya. Ini maknanya imra'ha kama ja'at. Tafsirkannya sesuai dengan tekstualnya. Menafsirkannya sesuai dengan apa namanya? Tafsirnya. Seperti Nabi SAW ketika menyebutkan apa? Allah Subhanahu wa taala itu tidak buta dan tidak tuli, ya, maka Nabi SAW mengisyaratkan dengan apa? Dengan tangannya, ujung jarinya menutup telinganya dan telunjuknya menutup matanya. Ya. Ini mereka ahlul kalam mengingkari hal itu, ya, mengingkari hal tersebut. Ya. Kalau wasa Allah alaihi, maka semoga, kata Ibnu Qudamah, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kelapangan pada hatinya. Orang yang tidak, ya, merasa lapang, tidak merasa welcome gitu, ya, tidak merasa terbuka, ya, dengan dibacakannya ayat-ayat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan tafsirannya bagaimana tekstualnya. Semoga Allah tidak memberi kelapangan kepadanya. Kalau maja'a min ayat sifat qaulullah ta'ala. Itu tadi namanya takdir, ya, membangun kaidah. Ya, sekarang prakteknya, penerapannya. Kami maja di antara, ya, ayat-ayat sifat yang datang kepada kita qaulullah ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa yabqa wajhu rabbik. Wa yabqa wajhu rabbik, ya, dan yang abadi adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Di sini, ya, Allah menerapkan sifat wajah. Allah menetapkan sifat wajah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat itu apabila dinisbatkan kepada sesuatu, maka sesuai dengan sesuatu tersebut. Sifat wajah dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu kami sisi. Tidak ada yang serupa dengan wajah Allah Subhanahu wa taala, meskipun dan Allah taala, ya,
memiliki sifat wajah. Ya, kalau Anda menafsirkan wajah itu dengan selain wajah, maka kita katakan apa? Dia ini telah menyelisih thariqahnya salaf, dia ini telah menyelisih ijma'nya salaf, dia ini telah menyelisih tekstual Al-Quran, dia telah menyelisih tekstual hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi Ibnu Qudamah. Ya, jelaskan. Wa qaulihi subhanahu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, bal yadahu mabsuutatan. Ya, tetapi kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang lebar. Ya, terbuka lebar, terbentang luas. Dua tangan. Allah Subhanahu wa taala memiliki zat, memiliki apa? Tangan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan sesuai dengan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja berbeda tangan makhluk dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walillahi al-matsal a'la. Ya, tidak bisa diperbandingkan. Nah. Ya, dan kalau ada yang menafsirkan tangan itu dengan selain tangan Allah dengan selain tangan, dan apalagi sampai mengingkari Allah enggak punya tangan, maka kita katakan dia apa? Menyelisih thariqahnya salah, menyelisih ijma'nya salah, menyelisih tekstual Quran, menyelisih tekstual hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qauluhu ta'ala ikhbaran Isa alaihi wassalam an-qol, dan firman Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang Isa alaihi wassalam bahwa Isa berkata, na'lamu ma fi nafsi, ta'lamu ma fi nafsi, wa la a'lamu ma fi nafsi. Itu nafs. Ya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Wa nafs di mana zat? Ya, nafs itu sama dengan zat. Seperti yang Nabi Ibrahim mengatakan, kadzabtu zatillahi salatan. Aku dusta, ya, tentang diri Allah 3 kali. Ya, zat. Ya. Wa fi dzatil ilahi, ya, apa itu? Lantunan khair yang dibacakan oleh seorang sahabat yang hendak dibunuh gitu ya, mau dieksekusi oleh orang-orang Quraisy ketika tertangkap oleh mereka. Ya. Aku tidak peduli aku mati di mana. Selama aku mati di Zatul Ilahi, ya, di Zat Allah. Ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Bukhari, Kitab Tauhid. Ya. Jadi kalau ada yang mengingkari sifat zat, nafas bagi Allah Subhanahu wa taala, dia menyelisih tekstual Quran dan hadis, dia menyelisih thariqahnya salaf, dia menyelisih ijma'nya salaf. Wa qala fa'ana wa jaa'a rabbuka. Ya, wa jaa'a rabbuka. Ya. Dan Rabbmu datang, Allah Subhanahu wa taala datang. Ya, kita katakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat datang. Sifat apa ini? Sifat perbuatan. Ya, sifat perbuatan. Allah berbuat apa? Datang. Allah berbuat sesuatu, yaitu apa? Datang. Ya, datang. Ini berkait dengan kehendak Allah. Allah menghendaki untuk datang, datang. Ya. Di hari kiamat, yang Allah datang di hari kiamat. Ya, maka hal yang duruna illa an ya'tiyahumullah. Ya, nazar di sini, ya, tidak mutaaddi, tidak bersambung kepada ila, tidak pula bersambung kepada fi. Kalau nazar bersambung kepada ila, artinya melihat dengan mata, ya, dengan mata kepala. Kalau nazar disambung dengan fi, artinya memikirkan, ya, artinya memikirkan. Kalau nazar tidak disambung dengan ila, tidak disambung dengan fi, ila, fi tidak. Seperti di sini hal yang duruna illa, tidak sambung dengan ila, tidak sambung dengan fi, maka artinya menunggu. Maka artinya apa? Menunggu. Ya, tergantung antum nazarnya bagaimana. Ya, antum nazarnya udah pakai ila atau pakai fi saja, ya, atau sekedar nazar saja, ya. Sabar-sabar saja, sekedar nazar saja, ya. Hal yang duruna illa ayyatiyahumullah. Bukankah tidak lain mereka hanyalah menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukankah tidak lain mereka hanya menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Sifatkah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat datang? Ya, kita tetapkan Allah datang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menafsirkannya dengan yang lainnya, dikatakan yang datang itu adalah perintah Allah, yang datang rahmat Allah, bukan Allah yang datang, tapi rahmat Allah. Maka berarti kita katakan dia menyelisih tekstual Al-Quran, menyelisih tekstual hadis, menyelisih thariqah salaf, menyelisih ijma'na as-salaf. Qala ta'ala radhiyallahu anhum wa radu an, sifat ridha. Sifat ridha. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Ya, sifat ridha. Kita tetapkan Allah SWT memiliki sifat ridha sesuai dengan keagungan Allah SWT, sifat dzatiyah. Ya, sifat dzatiyah. Allah meridhai sifat fi'liyah, perbuatan sesuai dengan kehendak Allah SWT di hari kiamat nanti. Ya,
Maka barang siapa yang menafsirkan ya sifat ridho ini dengan sifat yang lainnya, itu maksud iradatul in'am. Ya maksudnya Allah hendak memberi pahala, bukan maksudnya ridho. Tidak. Ya, karena kalau ridho itu artinya intilah ulub dan sebagainya. Ya, ridho itu artinya hatinya yang kemudian ya begini dan begitu. Ya, itu tasbih, ya kan? Kita katakan dia memiliki tekstual ayat, tekstual hadis, memiliki tarikannya salaf, memiliki ijma'nya salaf. Ya. Qauluhu yuhibbuhum wa yuhibbuna, sifat mahabbah. Allah mencintai dan dicintai. Allah meridai dan diridai, Allah mencintai dan dicintai. Ya, kita tetapkan Allah mencintai, Allah dicintai. Ya, kalau kata, enggak, ini maksudnya iradatul in'am. Allah menghendaki untuk memberi pahala. Kita enggak mengucapkan Allah itu secara tekstual ya, kamu sudah memiliki tekstual ayat. Kamu memiliki tariqahnya salah, kamu memiliki tariqahnya ijma'nya as-salaf. Ya, mereka sudah membaca ayat-ayat ini dan mereka tidak pernah melakukan hal seperti itu. Ya, Allah mencintai dan dicintai. Ya. Konsekuensinya berarti Allah punya hati dong. Karena cinta itu pakai hati. Ya. Karena cinta itu pakai hati. Konsekuensinya Allah punya hati dong. Kamu memiliki tariqah salaf. Ya, oh berarti salaf itu cinta nggak pakai hati ya? Enggak. Itu manusia ya. Itu manusia. Dalam walafiah. Laisa kami sisai. Wa qawlu ta'ala fil kuffar, Allah Subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang kafir, berfirman tentang orang-orang kafir, wa ghadiballahu alaihim. Allah marah kepada mereka. Allah marah kepada mereka. Allah murka kepada mereka. Ya. Uniknya mereka ahlul kalam, ya, uniknya mereka ahlul kalam itu, ya, ketika mereka bicara akidah, maka mereka mengingkari sifat ridho, sifat cinta dan dicintai, sifat marah, sifat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingkari ketika bicara masalah akidah. Ketika mereka bicara masalah tasawuf dan amal, ya, mari kita mengejar ridhoan Allah Subhanahu wa taala, kita mengejar cinta Allah Subhanahu wa taala, ya enggak? Kita berdoa semoga kita dijauhkan dari murka Allah, kan begitu kan? Ini ketika bicara masalah tasawuf dan amal, ya, mereka kecuali. Ya, ketika bicara akidah, ya, mereka menjadi muta'awilah, menjadi ahli ta'wil. Ya, unik mereka. Ya. Di antara ciri ahli bid'ah, ya, itu adalah apa? Tanakut. Ya, di antara ciri ahli bid'ah itu adalah tanakut, kontradiktif. Ya, kontradiktif. Ya, mereka selalu kontradiktif. Dan dirinya sendiri kontradiktif. Ahlul kalam. Qauluhu ittaba'u ma abghata. Ya, apa tuh? Mereka mengikuti, mereka melakukan apa yang membuat Allah murka. Mereka melakukan apa yang membuat Allah marah. Allah yang di'azahum. Ya. Allah tidak menyukai keberangkatan mereka ke Madinah jihad. Ya, tidak menyukai. Tidak menyukai. Allah mencintai, Allah tidak menyukai, Allah marah, Allah murka. Kita tetapkan sebagaimana tekstual ayat-ayat itu. Ya. Kita tidak memiliki tokohnya as-salaf, ya, kita tetapkan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bukan ditakwilin tanpa kita mencari yang menjadi takwil, tanpa kita merubah ya maknanya dari tekstualnya, atau min ghairi tasbihin wala tamthil, tanpa kita menyerupakannya dengan makhluk. Ya. Wa min sunnah. Ya. Sedangkan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi ayat-ayat, dari ayat-ayat Al-Qur'an tentang sifat Allah Subhanahu wa taala masih banyak lagi. Ya, kemarin sudah banyak dalam akidah wasitiyah, ya. Kemarin sudah banyak dalam akidah wasitiyah. Wa min sunnati, sedangkan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Ya. Allah Subhanahu wa taala turun. Allah tabaraka wa taala, mana tabaraka? Taqaddasa. Ya. Rabb taqaddasa. Ya. Maha agung dan maha tinggi. Ta'ala maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala turun kulla lailah di setiap malam ila sama'id dunya, ke langit dunia, ke langit yang terendah. Hina yabqa thuluth lail, ketika tersisa sepertiga yang akhir. Ya. Fayaku man yad'uni fa'astajib lahu wa man yas'aluni, ya, wa man yas'alni fa'aba wa man yas'aluni, ya, kalau iyanna. Ya. Lalu dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang minta kepada aku akan kasih.
Siapa yang minta ampunan kepadaku, aku akan ampuni dia. Ya. Yang berkata seperti itu Allah atau rahmatnya Allah. Ya. Akhirul hadis ya membantah takwil ya ahlul kalam yang mengatakan yang turun itu bukan Allah, tetapi yang turun itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah yang turun maka konsekuensinya Allah sudah dari satu arah ke arah yang lain, maka konsekuensinya hingga tanah Allah itu menjadi kosong dan sebagainya. Ya, satu ya. Wa qauluhu ya'jabu rabbuka yahtab laysat lahu sabwah. Allah Subhanahu wa taala keheranan. Ya, Allah Subhanahu wa taala keheranan. Kepada siapa? Yahtab, kepada seorang pemuda laysat lahu sabwah. Yang tidak memiliki asmara yang memuncak. Sebuah itu di atas mahabbah. Sebuah itu apa ya? Derajat cinta di atas isek itu rindu. Nah, sebuah itu di atas rindu. Ya, bahasa juga apa? Tergila-gila oleh asmara. Tergila-gila oleh asmara. Itu sebuah namanya. Ya, sebuah. Jadi cinta itu kan bertingkat-tingkat ya. Level cinta itu kan bertingkat-tingkat. Ya, level cinta itu bertingkat-tingkat. Ya. Ada mahabbah, ada isq, ada sabwah, ada khullah. Ya, ada cinta, ya ini level paling bawah. Ya, jadi istri jangan heran kalau dibilang aku cinta kamu, itu level paling bawah. Itu level paling bawah. Ya, level paling bawah. Ya, agak mendekat lagi rindu. Ya, kalau aku merindukan kamu, ini boleh mulai GR ya. Ini boleh mulai GR. Itu sudah di atas cinta. Ya, lebih mendalam dari cinta. Ya, kalau sampai aku terjadilah sama kamu, nah ini lebih lagi namanya sabwah. Namanya sabwah. Ya, namanya sabwah. Ya, kalau sudah sampai yang terakhir khullah. Ya, sudah khullah. Ya, khullah. Apa khullah? Ya, kamu sudah merasuki relung hatiku, tak bisa dipisah lagi. Ya, dari kata takhallalat al-qabr. Ya, wabida sunnatul khullah kuratan. Ya, ya anna mahabbah takhallat ala qalbi. Ya, begitulah kenapa disebut khalil, disebut khullah, disebut kekasih. Ya, karena cinta rindu dan tergila-gilanya itu sudah merasuki ke dalam relung hati. Jadi kok malah jadi pembahasan ya. Ya udah mungkin ini ya. Oh, saat ini sabwah ya. Membahas sabwah. Ya. Ya Allah Subhanahu wa taala keheranan dengan pemuda yang tidak memiliki sabwah. Dengan pemuda yang tidak tergila-gila oleh asmara. Tapi hadisnya bagus ya. Ini hadisnya lemah. Qawluhu yadhaqullahu ila rajulain. Qatala, tapi sifat Allah heran itu sahih. Sifat Allah heran itu ada di dalam riwayat yang lainnya. Ya. Bahkan di dalam ayat kemarin disebutkan kita ini. Ya. Fa in ta'rif fa ajabun seterusnya itu. Ya kan? Nah, kemarin disebutkan kita ini dalam ayat Al-Qur'an yang menetapkan Allah keheranan. Ya, dalam hadis yang lain juga ada, ya kan? Apa? Ya, jaburabuna minar rajulain qatala ahadul mal'aqal ayatul jannah. Ya kan? Ya, Allah keheranan kepada dua orang saling bunuh, kemudian dua-duanya masuk surga. Ya, mengherankan itu. Ya. Yadhaqullahu ila rajulain qala ahadul mal'aqal thumma yadkhulul jannah. Riwayat yadhaqullah. Allah tertawa kepada dua orang yang saling bunuh, kemudian keduanya masuk surga. Allah tertawa. Ya, kita tetapkan hadis itu. Fahada wa ma asbahu ma hasanatuhu. Ya. Hadis ini dan yang semisal dengannya, ma hasanatuhu. Dari hadis-hadis yang sanadnya sahih. Wa uddilat arwahu. Ra'nya dhammah, arwahu. Dan para perawinya juga mendapatkan rekomendasi. Ya, mendapatkan kredibilitas. Uddilat. Apa makna adil? Ya, fiqh. Soleh agamanya, kuat hafalannya. Nah, ini susah ini. Dari orang yang begini susah. Agamanya soleh, kuat, hafalannya susah. Itu namanya adil, orang adil, orang yang apa? Orang yang fiqh. Ya. Nu'minu kita wajib mengimaninya. Wala narudu, kita tidak boleh menolaknya, mengingkarinya. Yang disebut dengan takhil. Wala najhaduhu, kita tidak boleh
ya membantahnya. Wala nata'awwaluhu bita'wilin yukhalifu zahirahu. Dan kita tidak menafsirkannya dengan tafsiran yang berbeda dengan tekstualnya. Ini bantahan kepada Asy'ariyah, kepada Ahlul Kalam. Kita tidak boleh mentakwilnya dengan takwil yang menyelisihi tekstualnya. Ya. Wah ya, jadi manhaj salaf dalam masalah sifat-sifat ini jelas. Tidak melakukan takwil yang menyelisihi tekstualnya. Tidak melakukan tafsiran yang berbeda dengan tekstualnya. Wala nusabbihu bi sifatil makhluq. Toh demikian, meskipun kita tidak menafsirkannya dengan tafsiran yang menyelisihi tekstualnya, kita juga tidak menyerupakan sifat itu, sifat Allah SWT itu dengan sifat-sifat makhluk. Kita juga tidak menyerupakan sifat Allah SWT dengan sifat makhluk. Wala bi simatil muhdatsin. Simat apa simat? Sifat. Tidak pula kita menyerupakannya dengan sifat muhdatsin. Muhdatsin itu makhluk yang baru. Ya, makhluk itu kan muhdats. Makhluk itu apa? Muhdats. Ya. Sedangkan Allah apa? Kebalikannya sudah qadim. Ya, Allah qadim, makhluk muhdats. Ya, Allah wujud qidam, atau qidam. Qidam itu kebalikannya apa? Muhdats. Ya. Wa na'lam, dan kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala la tabiha lahu wa la nadhira. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada sesuatu pun yang sama dengan dia. Tidak ada sesuatu pun yang serupa, yang sepadan dengan dia. Ini kemarin di dalam Aqidah Wasithiyah tadi dikatakan dengan apa? Ya, tamsil. Ya, la mithla lahu. Ya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun apapun itu yang sama dengan Allah dalam hal apapun. Toh demikian wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa kullu ma tuhayyila fihi. Ya. Tafsiran apa saja yang terimajinasi di dalam pikiran, au khatara bil bal, atau terlintas di dalam benak kita. Fa inna Allah Ta'ala bikhilafi, maka kata bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Ya. Apa saja ketika kita baca bal yadahu mabsutatan kaifa yasha, kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang lebar, ya, menginfakkan, memberikan apa? Memberikan infak, berinfak, ya, kaifa yasha, ya. Sekehendak dia, ya, menggambarkan khayalan kita menggambarkan tangan Allah seperti apa, maka Allah tidak seperti itu. Fa inna Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kullu ma tuqila fi dzihn aw khatara bil bal fa inna Allah ta'ala bikhilaf. Ini oleh mitanya kemarin dibahas masalah apa? Dalam masalah ketika mengkompromikan antara sifat Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluk dengan sifat Maha Dekat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Wa aliyun fi dinuhi. Ketika membahas itu kemarin, dibahas ini. Kullu ma tuqila fi dzihn aw khatara bil bal fa inna Allah ta'ala bikhilaf. Ya. Di murojaah lagi. Ya, di murojaah lagi. Min dzalika qauluhu ta'ala, dan di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Sifat ulu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ada di dalam 7 ayat di dalam Al-Qur'an, disebutkan semuanya dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ya, ada 7 ayat dalam Al-Qur'an. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala yang Maha luas rahmatnya, istawa 'alal 'arsy. Di atas singgasana, arsy itu singgasana. Istawa. Istawa itu bermakna apa? Ala wartafa'a wa taqarra. Ya. Ditambah lagi oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir qasada. Itu kalau istawa ila, maknanya qasada. Menuju. Ya. Ketika menafsirkan apa? Istawa ila sama ayat qasada ila as-sama. Ya. Kalau istawa ala. Ya. Salah tafsirannya ada 4 ini. Istiwa di atas ars. Ars itu singgasana. Nah, ars itu singgasana.
Ya, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Tinggi, ya, di atas tempat yang orang kita terjemahkan bersemayam, duduk. Ini para salaf, tafsiran mereka ketika menafsirkan istiwa al-ars tidak lepas dari 4 tafsirannya. Apa? Tinggi, maha tinggi, di atas ars, ya, bersemayam, bertempat, istaqarra, yang keempat apa? Duduk. Kalau istawanya pakai ilah seperti dalam surat Al-Baqarah, ya, cuma istawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat. Ya, istawa ila maknanya qasada ya. Kemudian ya menuju kepada penciptaan langit, ya. Allah Ta'ala anu man fis sama. Ya. Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas ars, di atas singgasana itu dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi di atas seluruh makhluk. Dari Allah itu maha tinggi di atas seluruh makhluk. Kalau yang lain lagi, aamin tumatis sama, aiman fil ulu. Aamin tuman fil ulu. Ya. Apakah kalian merasa aman dari Allah yang berada di atas ketinggian, yang berada di atas tempat yang tinggi? Itu sama mana ulu? Sama di mana ulu? Ya. Kalau sama di mana sama, maka fi di mana ala. Amin tuman ala sama. Kalian merasa aman, ya, dengan Allah Subhanahu. Apakah kalian merasa aman dari Allah yang berada di atas langit? Ya. Waktu Nabi SAW dan sabda Nabi SAW, Rabbuna Allahu alladzi bis sama'i taqaddasat ismuka. Ya, dalam doa itu kan, ya, dalam doa apa? Doa istisqa ya, ketika salat lail. Rabbuna Allahu alladzi bis sama'i taqaddasat ismuka. Ya. Rabb kita adalah Allah yang menciptakan dan mengatur kita adalah Allah. Alladzi bis sama' yang di langit. Fil ulu, yang di atas. Taqaddasat ismuka, maha suci namamu ya Allah. Segala namamu ya Allah. Wa qala al-jariyah, dan Nabi SAW bertanya kepada budak wanita, Aina Allah? Di mana Allah? Di mana Allah? Qalat fis sama. Ya, budak wanita itu menjawab fis sama, di langit. Ya, di langit Allah di atas seluruh makhluk. Qala tudhaba inna mu'minah. Kemudian Nabi berkata kepada Muawiyah bin Hakam as-Sulami, Muawiyah bin Hakam as-Sulami, tudhaba inna mu'minah. Bebaskan dia karena dia beriman. Bebaskan dia karena dia beriman. Ya. Ini apa? Itu yang jualan apa? Jualan ismurruh itu. Ya, kurang ajar dia. Dia menyebut jariyah ini catat netral. Dia menyebut budak wanita yang ditanya oleh Nabi di mana Allah, kemudian menjawab sama, itu catat mental dia. Ya, sama dia bilang budak si perempuan kecil mentalnya cacat. Sehingga dia menjawab sama. Ya, kurang ajar dia. Ya, sudah dapat hukumannya. Rawahu Malik bin Anas wa Muslim wa ghairuhuma min al-a'immah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas dalam Muwatta dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari para imam. Wakala Nabi SAW ini beliau ingin menjelaskan sifat al-ulu, sifat maha tingginya Allah Subhanahu wa taala, dan beliau sudah memiliki kitab tersendiri, ya, sifat al-ulu. Ya, sifat maha tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluk. Punya kitab tersendiri misalnya. Karena itu salah satu materi yang seru perdebatannya antara ahlu sunnah dengan ahlul kalam. Ya. Wakala Nabi SAW oleh Husain, berkata Nabi SAW kepada Husain, kam ilahan ta'budu. Ya, berapa ilah yang kamu ibadahi? Berapa sesembahan yang kamu ibadahi? Qala sab'ah. 7. 6 fil ard, wahid fis sama. Ya, 6 di bumi, 1 di langit. Ya. Qala man li rahbatika wa rahbatika. Kepada siapa kamu akan berdoa ketika kamu mengharap sesuatu atau ketika kamu takut dari sesuatu? Sembahan kamu kan ada 7. Ya, sembahan kamu ada 7. Yang 6 di bumi, yang 1 di langit. Nah, ketika kamu dalam keadaan mengharap sesuatu atau takut dari sesuatu itu, ya, kepada yang mana dari 7 sesembahan kamu itu? Kepada yang mana kamu beribadah? Ya, 6 di bumi, 1 di langit. Ya. Kalau lagi di mana? Yang di langit.
Ayat Al-Quran kan begitu kan mengatakan begitu. Ya. Apa itu dalam surat Al-An'am itu? Ya. Sama ada ayat yang lain. Wa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din. Kalau menajahum min baridahum yusyrikun. Ketika mereka terombang-ambing di tengah lautan, maka mereka ikhlas berdoa hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka dalam keadaan rahbah, dalam keadaan ketakutan yang sangat besar, mereka orang musyrik itu akan berdoa kepada yang di langit. Berdoa yang di langit, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qul ara'aytum in ataakum adzabullah atkum as-sa'ah. Ya. Katakan aghairallahi tad'un bal lahu tad'un. Kalau tanyakan kepada mereka, kalau datang kiamat mendadak atau datang azab Allah tiba-tiba, kepada siapa orang-orang musyrik itu akan berdoa? Apakah kepada Allah? Bal lahu tad'un. Tidak. Justru hanya kepada Allah mereka akan berdoa ketika kondisi seperti itu. Ya. Hah? Ustaz siapa? Sahabat dia. Sahabat dia masuk Islam. Ya, Husain. Ayahnya Imran. Ayahnya Imran bin Husain. Ya. Kalau Fatruku sittah, maka Nabi berkata tinggalkan yang 6, wa'budul ladzi fis sama. Kalau gitu tinggalkan yang 6, wa'budul ladzi fis sama. Dan beribadahlah kamu kepada yang di langit. Wa ana u'allimuka da'warain, dan aku akan mengajarkan kepada kamu ya 2 doa. Ya, aku akan mengajarkan kepada kamu 2 doa. Jadi dulu orang-orang jahiliyah itu ya mereka itu gandrung kalau dengan yang namanya mantra, doa-doa dan janji itu gandrung. Ya, makanya hadiah yang apa? Hadiah terindah buat mereka itu doa. Ya, terindah buat mereka itu doa. Ya, gandrung dengan hal-hal seperti itu, gandrung dulu. Ya. Nah, Nabi kemudian mengajarkan, "Ana walimu kada'watan." Aku akan ajari kamu 2 doa. Ya, saat lama. Maka Husain kemudian masuk Islam. Wallahu a'lam, mungkin ayahnya Imran orang berhasil. Wa alamu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, diajarkan kepada dia agar ketika berdoa itu membaca Allahumma alhimni rusdi wa qini syarra nafsi. Ya Allah, ya ilhamkan kepada kebenaran wa qini syarra nafsi. Ya, dan lindungilah aku dari kejahatan ya nafsuku. Ya, kejahatan jiwaku. Ya. Wa fi marsulah min alamati Nabi sallallahu alaihi wasallam kutubul mutaqaddimah. Dalil yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi di atas langit, di atas seluruh makhluk. Fi marsulah min alamati Nabi wa ashabi fil kutubul mutaqaddimah. Oh, itu kita sampai berdalil dengan apa? Kitab-kitab terdahulu, kitab sebelum Al-Qur'an. Dan dalam apa yang dikutip dari tanda-tanda Nabi sallallahu dan para sahabatnya di dalam Al-Kutubul Mutaqaddimah, dalam kitab-kitab ya sebelum Al-Qur'an. Annahum yasjuduna bil ard wa yaz'umuna anna ilahum fis sama. Ayat daun. Ya tafidun. Ya izam di sini mana itu khas. Bahwa Nabi dan para sahabatnya itu mereka sujud menempel ke lantai ke tanah, sementara mereka meyakini bahwa ilah mereka itu di langit. Ya, yang mereka sujud kepadanya itu di langit. Makanya bacanya apa? Sama kan? Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Ketika turun sabbihisma rabbikal a'la, kata Nabi SAW mengatakan apa? Ij'aluha fi sujudikum. Itu ayat Subhana sabbihisma rabbikal a'la. Maka Nabi mengatakan apa? Ij'aluha fi sujudikum. Ya, jadikan ayat ini doa dalam sujud kalian. Subhana rabbiyal a'la. Ya, subhana rabbiyal a'la. Nah, ini tadi ya yang diisyaratkan di dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Nah, itu membuktikan sujudnya kita ketika sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la ini dalil bahwasanya kita ingin meyakini Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi di atas segala sesuatu, maha lebih tinggi dari segala sesuatu. Warawa Abu Dawud di Sunan, dan Abu Dawud meriwayatkan dalam sunannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi SAW bersabda, Inna ma baina sama'in ila sama'in masirata kada wa kada wa kata khabar ila qawli yatafaqa dzal al-'arsh wallahu subhanahu fawqa dzalik. Ya. Hadisul Au'al, hadis yang dikenal dengan hadis Au'al. Hadisnya siapa? Al-Abbas, ya kan? Hadis Al-Abbas. Ya, ada di akhir kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya.
Sesungguhnya jarak antara satu langit dengan langit berikutnya itu adalah perjalanan 500 tahun. Ya. Dan jarak antara dasar langit sampai ke ujung langit 500 tahun perjalanan. Ya. Sampai wa fawqa dzalikal ardh, sampai langit yang ketujuh, wa fawqa dzalikal ardh, di atas langit yang ketujuh itu tinggal sananya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala di atas ardh. Di atas ardh. Fahada asbahu ma ajma' as-salaf rahimahumullah. Ala nafsihi wa qabulihi. Ini dan yang semisal dengan dalil-dalil ini dari apa yang telah disepakati oleh as-salaf rahimahumullah, ya, untuk dinukil, untuk ditransferkan, diajarkan kepada umat, ya, wa qabulihi, dan mereka terima sepenuhnya lahir batin, wala yata'arradu li rabbihi wa ta'wili, tanpa mereka menolaknya, tanpa mereka membantahnya, tanpa mereka mengingkarinya, wa ta'wili, tidak pula mereka merubah tafsirannya dari tekstualnya, tanpa mereka mentakwilnya, wala tasbih wala tamtsili, tanpa mereka menyerupakannya dengan makhluk. Ini ijma'nya para salaf. Ya, jadi thariqahnya Ahlul Kalam, Asy'ariyah dan sebagainya, Kullabiyah, Maturidiyah dan sebagainya, menggunakan thariqah ta'wil, ini menurut Ibnu Qudamah menyelisihi ijma'nya salaf. Menyelisihi ijma'nya salaf. Karena thariqahnya mereka hanya dua. Ya, ta'wil atau tafwid. Ya, menafsirkannya berbeda dengan tekstualnya, atau tafwid, mengatakan Allahu a'lam bi muradihi. Ya, Allah a'lam bi muradihi. Allah yang tahu maksudnya. Su'ila Malik bin Anas, ditutup. Ya, pembahasan ini ditutup dengan Su'ila Malik bin Anas al-Imam radhiyallahu anhu. Nah, ini loh. Hambali menyebut Imam Malik, ya, imamnya Malik siapa radhiyallahu anhu. Iya. Al-Imam Malik ibn Anas radhiyallahu taala anhu ditanya, "Ya Aba Abdullah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa?" Wahai Abu Abdullah, ayatnya mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah, ya, bertempat di atas singgasananya. Kaifa istawa? Bagaimana istiwanya Allah? Bagaimana Allah bertempat di atas? Menanyakan tata cara, ya, Allah bertempat di atas arsy. Menanyakan tata cara Allah berada di atas arsy. Faqala al-istiwa ghairu majhul. Istiwa itu artinya bukanlah hal yang tidak diketahui. Istiwa itu tidak diketahui oleh orang Arab. Artinya apa? Ini apa tadi? Ala wa tafa'a wa istaqarra, dan sebagian salah mengatakan jalan. Ya, tinggi, di atas, bertempat, dan duduk. Wa qailu ma'qul, sedangkan tata caranya bagaimana? Itu enggak dijangkau oleh akal kita. Enggak bisa dijangkau oleh akal kita. Kenapa enggak bisa dijangkau oleh akal kita? Kita belum pernah melihat. Ya, kita juga belum pernah melihat, kita juga belum pernah diberitahu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala sendiri. Wal wajib. Toh demikian kita wajib mengimaninya, meskipun kita enggak tahu tata caranya, tapi kita tahu dalilnya, kita tahu artinya, maka kita wajib mengimaninya. Kita imani Allah itu berada di atas arsy. Soal bid'ah. Sedangkan mempertanyakan tata caranya itu perkara baru, bid'ah. Kenapa? Karena salaf tidak pernah. Salaf mendengar Nabi membacakan ayat-ayat istiwa, tapi tidak pernah mereka tanya, bagaimana caranya istiwa? Ya. Cuma amar bil-'urfi fa'ukhidha. Kemudian Imam Malik, ya, menyuruh agar orang itu diusir dari majlisnya. Ya, wallahu a'lam. Baik, insyaallah kita lanjutkan jam berapa? Kita lanjutkan jam berapa nanti? Besok pagi insyaallah, ya. Lanjutkan besok. Pada salat subuh insyaallah, ya. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Ini ada cara kita coba buka di sini. Usahain itu siapa?
Tidak disebutkan di sini.